Sebagai pencipta lagu, Badai X Krispati menyoroti soal masih tingginya pelanggaran hak cipta musik di Indonesia. Menurut dia, masalah hak cipta di Indonesia belum menjadi masalah utama yang harus diperhatikan, baik oleh masyarakat umum maupun dari para musisi itu sendiri. Padahal sebagai pencipta lagu, seorang musisi berhak mendapatkan hak ekonomi dan hak moral yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa waktu belakangan nama Badai X Krispati menjadi perbincangan setelah menegur YouTuber Indira Kalista yang memakai lagu ciptaannya dan mengubah liriknya tanpa izin terlebih dahulu. Meski masalah itu telah diselesaikan dengan damai, namun Badai menilai bahwa edukasi mengenai hak cipta perlu disosialisasikan lebih jauh baik kepada masyarakat umum maupun kalangan musisi. Lebih lanjut, Badai pun juga mendorong kepada para musisi dan pencipta lagu untuk semakin sadar akan pentingnya masalah hak cipta agar tidak ada lagi penyalahgunaan karya di kemudian hari yang merugikan musisi bersangkutan. Dan para Hayu termasuk pemilik label yang masih mengutamakan kualitas musik sampai dengan hari ini. Dan termasuk label lokal yang layak diperhitungkan di tengah label-label berafiliasi dengan label luar yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya Naga Suara akan menjadi naga yang benar-benar naga gitu di musik Indonesia. Hari ini 24 tahun bagi saya ada perjalanan panjang dan sudah dibuktikan bahwa Naga Suara mampu menelurkan banyak sekali artis-artis, band, solois-solois yang memang diperhitungkan di dunia musik Indonesia. Ini sebagai rumah untuk seorang abang sendiri seperti apa sih? Ya, Naga Suara pertama kali melirik Krispati pada saat itu ketika saya membawa materi-materi Krispati pada saat itu di Naga Suara. Kebetulan kan yang membukakan jalan untuk sampai akhirnya band ini masuk ke Radio Mustang pada saat itu saya ya yang menjuarai salah satu episode di Radio Mustang, dan ternyata Mustang bekerjasama dengan Naga Suara. Ya, hanya Naga Suara yang pada saat itu yakin terhadap kami dengan musik kami, dengan lagu-lagu saya. Jadi saya pikir nggak ada alasan buat saya untuk tidak mensupport Naga Suara, dan hari ini pun setelah saya 2014 terakhir ngeluarin album solo, 8 tahun terakhir udah nggak pernah ngeluarin album solo lagi. Sekarang saya kembali lagi ke Naga Suara dengan proyek-proyek masa depan bersama dengan Naga Suara. Mas, terkait pelarangan mungkin yang kemarin ramai itu Udahlah. itu nggak usah Mas, Itu basi lah. lewat aja dulu. Tadi proyek masa depannya apa tuh, Bang? Apa? Proyek masa depannya tadi apa tuh? Proyek masa depan, ya saya sedang menciptakan beberapa lagu baru. Ada 7 lagu baru. Dan saya sedang mempersiapkan album solo saya yang akan keluar di 25 tahun saya berkarya tahun depan, di 2024. Nah sekarang saya sedang mencicil itu, dan kemungkinan Oktober saya keluarin single pertama. Jadi nanti akan ada 7 lagu, dan nanti 7 lagu itu akan dikeluarkan dalam bentuk album secara fisik. Dijual secara fisik. Pembadi sendiri nanti akan nyanyi atau? Iya, saya dari 2014 sudah album solo Mas, sudah nyanyi sendiri. Jadi ya udah nyanyi sendiri aja. Pembadi mungkin masyarakat tidak perlu membantah lagi soal kualitas musikalitas Pembadi dan penulisan lirik begitu. Cuma kan yang menjadi kemudian polemik di masyarakat adalah sosok vokalis yang lama ini sulit digantikan. Pembadi mungkin ada kiat khusus nggak sih untuk di project ini mencari sosok vokalis yang baru kah? Nah, saya nggak perlu cari vokalis, orang saya bisa nyanyi sendiri kok. Apa yang nyari-nyari? Begitu aja. Ini udah 2023 Mas, kayak gini-gini tuh Mas jadi ditanyain. Saya udah bosan jawab pertanyaan gitu. Yang lain aja, ada pertanyaan lain? Fisik, Bang. Kenapa fisik lagi? Pertanyaan fisik, ya karena memang collectible item kan. Jadi sekarang orang-orang yang mengkoleksi album masih banyak, dan lagu-lagu saya diyakinkan oleh Naga Suara bisa dalam berbentuk album fisik. Kalau musiknya sendiri, adakah sesuatu yang baru bakal dihadirkan oleh Badai nanti? Yang jelas saya masih dalam garis pop, ada city pop di situ, ada vintage pop juga, ada beberapa lagu-lagu medium beat dan storytelling. Dari judul satu ke judul yang lainnya akan berbentuk menjadi sebuah cerita dan menceritakan hanya satu pasangan, dari mulai jadian sampai cinta lama bersemi kembali, membahas hanya satu pasangan aja. Jadi video klipnya mungkin nanti akan modelnya sama gitu, dari single pertama sampai single terakhir mungkin ya.
Kembali terkait rilisan fisik, beberapa band sebelumnya juga kembali merilis fisik dengan bentuk box set. Mungkin Om Bade Wah, kalau album solo saya belum bisa box set lah. Kecuali lagu-lagu saya dibikin vinyl, piringan hitam bisa. Kalau album solo kan masih lagu-lagu baru, ini berbentuk CD biasa. Ada undangan bernyanyi di sebuah kampanye gitu dibuat Mas Bade seperti apa sih? Ya kalau saya diundang nyanyi kampanye kan saya profesional aja kan. Gitu. Semua artis yang diundang kampanye kan begitu. Ya tidak perlu mendukung partainya juga kan, gitu kan. Ya kalau memang dia menjadi bagian dari partai tersebut, diajak main, toh jatuhnya juga profesional gitu. Jadi ya saya hanya melihat dari sisi profesionalitasnya. Oke, sip. Kemarin melihat deklarasinya Mas Kaisang gimana? Oh bagus dong, bagus lah. PSI semakin kuat dengan ketua umum baru Kaisang, Pangarep Bro Kaisang. Jadi mantap lah ketemu PSI nanti di Senayan 2024. Terima kasih. Siap.